mastery dengan materi-materi bagus, karena kan sebagian burung-burung master saya juga ada gitu, masih ada sampai sekarang. Itu boleh dititipkan di markas saya gitu. Ini untuk teman-teman Lopet Mania Nusantara dan subscriber atau viewer saya di YouTube saya gitu. Itu boleh menitipkan saya, nanti kirim burungnya ke saya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nai Permana di channel yang sama di JNP Bird Official. Bird yes. Salam santun Lopet Mania Nusantara. Sorry nih, saya pakainya kayak gini baru pulang lari gitu. Barusan saya lari pagi, ya, biar sehat, biar imun tubuhnya bagus gitu. Gimana nih? Sudah sampai mana nih perawatan lobet kita di apa tentang tips tentang lobet. Semoga apa ya, kita diberikan kemudahan di setiap merawat lobet kita ya kan. Terus kemarin juga gantangan udah mulai pada buka, alhamdulillah. Saya juga kemarin gantang dan alhamdulillah burung saya masuk satu di lost point yang si rembulan. Si rembulan itu yang konten seledri sama jagung tuh. Nah itu burungnya jelas. Kemarin pakan terakhir yang rembulan pakai itu apa ya, coba nonton di konten terakhir tentang seledri dan jagung, itu boleh disimak. Dan itu rembulan sudah sampai situ tuh perawatannya. Mungkin nanti kedepannya ada apa ya, di upgrade lagi perawatannya ya. Mungkin kalau misalkan ada kurangnya nanti kita isi dengan kekurangannya, isi dengan kelebihannya gitu. Nah maksudnya jadi diutak-atik, tetap diutak-atik gitu setiap harinya. Tapi kalau misalkan teman-teman Lopet Mania sudah burungnya udah bagus, udah oke ya, mungkin apa ya, ya dilanjutkan aja gitu perawatan, jangan diganti-ganti. Nah begitu. Nah jadi kali ini saya hanya cuma ingin memberikan tips tentang lopet balibu atau pemilihan lopet balibu. Saya pernah dibahas sih sebenarnya di konten belakang, bulan-bulan lalu sih pernah saya bahas gimana sih caranya tips pemilihan untuk lopet balibu. Saya sudah bahas semuanya tuntas, tapi di sini saya pembahasan lagi karena kan ada subscriber baru, ada viewer baru, mungkin juga ada subscriber yang lalu sudah belum menyimak ya kan, tentang kontennya. Saya bahas lagi di sini, tapi ini adalah ada kelebihannya di sini gitu. Nah tentang lopet balibu saya jelaskan dulu. Terah itu berpengaruh gitu. Ini jadi saya jelaskan dulu nih, terah atau gen itu adalah modal awal gitu ya kan, modal awal. Nah, yang paling penting adalah perawatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena terah bagus pun jika kita tidak merawatnya dengan bagus, ya pasti jelek gitu. Pasti jelek. Karena modal awal itu adalah terah. Yang kedua yang paling penting untuk merawatnya lebih bagus gitu. Nah, merawatnya dengan bagus. Jadi si dua apa ya? Dua hal itu saling berkaitan gitu. Jadi kalau misalkan terahnya bagus, perawatannya jelek, tetap burungnya jelek gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada yang menanyakan, Om gimana kalau misalkan perawatan bagus, terahnya jelek? Ya mungkin ada sedikit misalkan terahnya jelek gitu, maksudnya indukannya jelek, perawatan yang bagus bisa bagus gitu. Karena perawatan yang bagus, tapi dalam bagus itu dalam artian standar gitu, standar
modal terah yang kita punya atau di setiap genetik di si burungnya gitu. Nah seperti itu. Jadi paling penting adalah perawatan gitu, perawatan. Nah, bagaimana Om tipsnya cara memilih lopet untuk membeli lopet terah itu yang bagus kayak gimana ya? Coba nanti tanyakan ke peternaknya, Om, kalau saya beli bahan yang ini, saya mau menanyakan indukannya seperti apa gitu. Terus indukannya apakah prestasi atau kayak gimana? Karena kan burung terah bagus itu nggak selalu prestasi untuk diternakan, untuk indukan. Nggak semua kayak gitu, nggak semua kayak gitu. Ada juga kan burung yang ngekeknya panjang, terus nggak prestasi, tapi dia bagus. Ternyata ketika dijodohkan dengan si pasangannya, itu bisa modal untuk si anakannya tersebut nanti. Kalau lebih bagus sih yang udah prestasi gitu, si indukannya gitu, yang jelas gitu. Jadi si betinanya bagus prestasi, nah si gen dari jantannya juga bagus gitu. Nah seperti itu. Jadi itu sangatlah aman untuk modal awal kita memilih tips memilih lovebird bahan balibu. Nah ini saya bicarakan di sini balibu tentang balibu fighter ya kan. Untuk bahan fighter kedepannya dia punya mental bagus, si indukannya si balibunya, terus materinya bagus, terus burungnya pintar gitu. Jadi ketika kita memasteri si burung tersebut itu dengan masteran apapun dia mau masuk ke memori otaknya dia gitu. Dia katakan burung pintar. Nah itu genetik dari si indukannya gitu. Nah saya jelaskan juga di sini genetik adalah 80%nya itu dari betina. Dari betina. Si genetik jantan itu hanya menyumbangkan 20% ke si anakannya nanti gitu. Nah, itu unggas loh. Untuk semua unggas apapun seperti itu. Mau ayam mau burung apapun itu si genetiknya 80% lebih banyak dari si betina gitu ketimbang dari si jantan. Si jantan itu menyumbangkan hanya 20% saja genetiknya untuk nanti diturunkan ke anaknya. Nah, seperti itu. Itu penjelasannya. Jadi nanti kalau tips membeli balibu atau ternakan yang mau kita bikin dicetak ke prestasi nanti, entah itu mau balibunya dimainkan di balibunya atau di dewasanya, tanyakan ke peternaknya ini indukannya gimana gitu, khususnya yang betinanya kayak gimana gitu, kayak gimana. Oh ternyata gini ya itu terserah. Nanti kan biasanya kan kalau si breeding itu kan stok indukannya banyak. Nah ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Gak mungkin si breeding nggak menjelaskan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi minta yang paling bagus gitu. Nah paling bagus. Untuk step selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan bahan atau misalkan paun, babyan, lopet, nah kita lanjutkan ke pemasteran gitu. Pemasteran itu kalau menurut saya, pemasteran itu di ruangan yang satu ruangan hanya satu burung. Misalkan kalau satu punyanya gitu, itu khusus untuk ruangan pemasteran dan itu ditemani dengan burung masteran, entah itu mau kenari atau kapas tembak atau suara MP3 dari suara robot dari MP3 gitu. Itu tips dari saya gitu. Saya pun seperti itu sama. Jadi saya ada ruangan khusus untuk pemasteran lopet balibu gitu. Itu misalkan kalau saya kan 10 burung tuh, 10 burung sampai 15 burung, tapi usianya yang sama gitu. Usianya sama, aman millet semua, saya masukin ke ruangan pemasteran. Itu masterannya juga kalau nggak kapas tembak, saya kenari terus kenari yang gacor, terus cucak jenggot yang ngebeset nah gitu. Itu buat pola tipikal suaranya, nanti buat diambil napasnya si lopetnya biasanya atau awalan dengan suara cucak jenggot atau kapas tembak itu lebih enak gitu. Itu materi pemasteran saya gitu, seperti itu. Nah tapi sekarang saya udah gak main lopet, udah gak main balibu, udah gak main babyan. Jadi itu tahun-tahun ya 2017, 2018 saya masih main babyan
Jadi ya sekarang sih saya kebanyakan main dewasa gitu, dewasa fighter khususnya, dan gacor gitu, khususnya seperti itu. Sekarang ya ada beberapa sih, karena kan saya juga masih punya indukan, ada beberapa, tapi itu kemarin juga saya jelaskan di konten terakhir, saya nggak jual gitu, karena itu buat apa ya, buat bahan saya kedewasanya nanti, karena kan saya juga harus punya istilahnya berkelangsungan next generation gitu, next generation ketika nanti ini terjual, atau misalkan yang dewasanya ini take over ke orang lain, saya punya bahannya lagi ini ya. Jadi terus berkelangsungan hobi saya seperti itu konsepnya gitu. Tapi ruangan sekarang kosong. Ini hanya sekedar informasi saja. Siapa yang mau menitipkan burung balibunya, tapi terahnya yang bagus, untuk menitipkan di markas saya di NP Bird Official, ini ada ruangan cukuplah untuk beberapa puluhan, nggak sampai ratusan lah ya kan. Untuk puluhan burung boleh dititipkan di saya. Tapi untuk lopet balibu yang aman milet, udah aman milet, baru dititipkan ke saya. Itu kalau misalkan ada yang mau nitipin ke saya, itu mungkin ya selama saya proses pemasteran sama perawatan balibunya, terus dimasteri dengan materi-materi bagus, karena kan sebagian burung-burung master saya juga ada gitu, masih ada sampai sekarang, itu boleh dititipkan di markas saya gitu. Ini untuk teman-teman Lopet Mania Nusantara dan subscriber atau viewer saya di YouTube saya gitu. Itu boleh menitipkan saya, nanti kirim burungnya ke saya atau WhatsApp dulu ke nomor saya, nanti untuk info lebih lanjutnya saya WhatsApp atau telepon saya, oke? Nomornya di 082-240-087-205, itu nomor WhatsApp saya, atau boleh telepon saya, nanti info lebih lanjutnya kayak gimana sih Om? Gini-gini saya mau nitipkan nih gitu. Tapi itu syaratnya adalah yang paling penting modal si lopet balibunya dari terah bagus gitu. Boleh dititipkan di markas saya, karena kosong tuh ruangan pemasteran. Nanti setelah 3 bulan baru saya kirim lagi sama yang sama ownernya, sama yang punyanya gitu. Dan itu biasanya saya cetak untuk mungkin ya sabar dulu deh, kalau misalkan burung yang dititipin ke saya jangan dimainin dulu, jangan terburu-buru untuk dimainin ke lopet balibu gitu. Mungkin dari 3 bulan baru mungkin cuman sebentar dimain di lopet balibunya, tapi jangka panjangnya lebih ke bisa main di dewasa, itu dicetak materi suaranya, tipikal suaranya yang bagus, mentalnya juga, durasi saya nanti pokoknya di WhatsApp ke saya info lebih lanjut. Dan ini terbatas, ruangannya hanya kecil cukup hanya beberapa untuk puluhan burung saja, nggak sampai ratusan. Siapa yang lebih cepat mungkin saya nanti tanggapin, kirim ke saya, ke markas saya. Oke. Salam santun Lopet Mania Nusantara. Saya Naif Permana di channel yang sama. Jangan lupa di subscribe, di klik tombol loncengnya, juga di share, di like, di komen. Jangan lupa juga diikuti di @ynpbird_official untuk Instagram saya, dan juga fanpage di Facebook saya ynpbird. Yes, pokoknya diikuti. Salam santun Lopet Mania Nusantara, ynpbird_official bird. Yes.